Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Mukti Prambudi, NIM 7211419137, Tombol Akuntansi Internasional 2019. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi sistem informasi manajemen, yaitu tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada perusahaan dan lingkungannya. Jadi, sebuah perusahaan itu mengambil sumber daya dari lingkungannya. Lalu setelah mengambil sumber daya dari lingkungannya, habis itu perusahaan mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa. Serta setelah produk dan jasa itu jadi, perusahaan akan mengembalikan sumber daya yang telah dipakai diubah kembali ke lingkungan. Untuk gambarnya bisa lihat di samping kanan. Oke, kita lanjut. Ada ke aliran sumber daya lingkungan. Oke, yang pertama terdapat dua jenis sumber daya yang melalui model sistem umum perusahaan, yaitu aliran sumber daya fisik dan aliran sumber daya virtual. Yang pertama ada aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Ketika berada di dalam perusahaan, sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual perusahaan kepada para pelanggan. Untuk aliran sumber daya virtual, yaitu ditunjukkan dalam bentuk data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Oke, kita lanjut. Ada mekanisme pengendalian perusahaan dan lingkaran umpan balik. Saya akan menjelaskan yang mekanisme pengendalian perusahaan terlebih dahulu. Jadi, mekanisme pengendalian perusahaan yaitu unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan dalam mengendalikan operasinya sendiri itu meliputi standarnya, lalu manajemen, dan pengelolaan informasinya. Oke, kita lanjut ke yang lingkaran umpan balik atau feedback loop. Jadi, si mekanismenya itu data dikumpulkan dari perusahaan, dari lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam pemroses informasi yang mengubahnya menjadi informasi, kemudian diberikan kepada para manajer dalam pengambilan keputusan yang dibutuhkan pada sistem fisik. Oke, kita lanjut. Pengendalian di dalam lingkungannya. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa, memenuhi kebutuhan lingkungannya. Sebuah perusahaan tidak dapat berfungsi tanpa sumber daya yang diberikan oleh lingkungan. Lingkungan dari suatu organisasi bisnis, satu perusahaan terdiri atas pemasok, pelanggan, tenaga kerja, komunitas keuangan, pemegang saham, dan pemilik, saing, dan komunitas global. Semua unsur tersebut terhubung ke perusahaan melalui aliran sumber daya fisik dan virtual. Baik sumber daya fisik maupun virtual dapat digunakan untuk mencapai satu keunggulan kompetitif. Oke, kita lanjut ke aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Aliran-aliran yang umum terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Satu-satunya sumber daya yang menghubungkan perusahaan dengan seluruh unsur adalah informasi. Oke, kita lanjut ke mengelola aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik dari pemasok di dalam lingkungan perusahaan kepada perusahaan dan para pelanggannya melalui suatu jalur yang disebut sebagai rantai pasokan atau supply chain, yang terdiri atas aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua, membuat jadwal produksi. Yang ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Yang keempat, menerima persediaan dari pemasok dan aktivitas lainnya. Aliran ini dapat dimonitor secara elektronik melalui input data ke dalam terminal-terminal yang berlokasi di masing-masing titik terpanjang di rantai tersebut. Kemampuan manajemen untuk melacak aliran akan memberikan kontribusi kepada manajemen rantai pasokan. Oke, kita lanjut. Keunggulan kompetitif. Sistem informasi dapat digunakan untuk memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan. Pendukung utama keunggulan kompetitif adalah Michael Porter yang mengembangkan konsep-konsep seperti rantai nilai dan sistem nilai. Oke, perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan apa yang disebut oleh Porter sebagai aktivitas nilai. Aktivitas nilai terdiri atas dua jenis, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas nilai utama meliputi logistik input yang mendapatkan bahan baku dan persediaan dari pemasok. Terus operasi perusahaan yang mengubah input menjadi output dan masih banyak lagi.
Oke, lanjut ke aktivitas nilai pendukung yang mencakup infrastruktur perusahaan. Bentuk organisasi yang secara umum akan memengaruhi seluruh aktivitas utama. Oke, kita lanjut ke dimensi keunggulan kompetitif. Sistem informasi dapat mencapai keunggulan kompetitif pada 3 tingkatan. Yang pertama, di dalam manajer tingkat perencanaan strategis dapat meraih keunggulan strategis dengan menggunakan sistem informasi untuk membedakan perusahaannya dari para pesaing. Oke, untuk yang pertama ini mungkin untuk top manajemen. Oke, yang kedua, manajer tingkat pengendalian manajemen. Jadi, manajer tingkat pengendalian manajemen dapat meraih keunggulan taktis dengan mengarahkan perencanaan sistem informasi yang memiliki alat penghubung umum seperti browser atau web. Oke, yang kedua ini untuk middle management. Lalu yang ketiga, manajer pada tingkat pengendalian operasional dapat meraih keunggulan operasional dengan mengembangkan sistem informasi yang menawarkan produk-produk komplementer sebagai salah satu cara untuk meningkatkan penjualan dan mendukung kepuasan pelanggan. Oke, yang ketiga ini untuk low management. Nah, ketika ketiga tingkatan di atas bekerja untuk tujuan yang sama, maka perusahaan akan dapat meraih potensi keuntungan yang paling besar. Oke, tantangan dari pesaing global. Tantangan dari pesaing global, dari katanya saja sudah global, yang pasti ini dimiliki oleh perusahaan multinasional. Oke, perusahaan multinasional itu merupakan perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Anak-anak perusahaan tersebut dapat tersebar secara geografis dan masing-masing memiliki sasaran, kebijakan, dan prosedurnya sendiri. Perusahaan ini menghadapi meningkatnya tantangan dari para pesaing global. Para penantang global ini meliputi perusahaan-perusahaan kontraktor yang melaksanakan pekerjaan yang sama yang dilaksanakan oleh perusahaan dari negara asalnya. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Ketidakpastian di sini adalah perbedaan jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jumlah informasi yang dimiliki oleh organisasi. Oke, kita lanjut. Kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Banyak keuntungan diperoleh oleh MNC adalah karena memiliki kemampuan pemrosesan informasi yang baik yang didasarkan pada kemampuannya dalam berkoordinasi. Keuntungan koordinasi itu antara lain fleksibilitas dalam respon pesaing di berbagai negara dan pasar, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjut ke tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Pengembangan semua jenis sistem informasi dapat menjadi suatu tantangan, tetapi ketika sistem yang dibuat mencakup batas internasional, para pengembangnya harus mengatasi beberapa kendala. Sistem informasi global diberikan untuk satu sistem yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintas batas negara. Kendala-kendala tersebut bisa muncul dari kendala politis, dari tantangan budaya atau komunikasi, atau masalah-masalah teknologinya, serta kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Oke, kita lanjut ke manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah proses pengorganisasian informasi sebuah perusahaan, sehingga tersebut dapat dikumpulkan, disimpan, diproses, dan digunakan oleh para pengambil keputusan. Sumber daya informasi perusahaan terdiri ada di slide-nya, bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Teknologi informasi ini berubah-ubah dengan pesat. Hal itu memungkinkan bahwa data yang telah dikumpulkan oleh sistem terdahulu mungkin tidak sesuai dengan teknologi saat ini. Oke, kita lanjut. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Chief Information Officer memainkan peran penting dalam perencanaan strategi suatu usaha, area bisnis, dan sumber daya informasi. Perencanaan strategis bagi sumber daya informasi ini mengidentifikasi suatu tujuan yang akan dicapai oleh sistem informasi di masa depan dan sumber daya informasi yang akan dibutuhkan.
Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.